Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sayyidina wa nabiyyina Muhammad ibn Abdillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Para pecinta Al-Quran, hafizakumullah. Di kesempatan pagi yang mulia ini, marilah kita mengikuti sebuah alur cerita yang memberikan hikmah, yang memberikan pelajaran kepada kita bahwa tidak ada satupun makhluk di dunia ini yang bisa lari, yang bisa melepaskan diri dari yang namanya kematian. Para pecinta Al-Quran, hafizakumullah, di dalam kitab At-Tuhfatul Mardiyah diriwayatkan sebuah kisah bahwa suatu hari di zaman Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam, kedatangan seorang tamu yang mana dia adalah malakul maut. Kemudian seseorang tadi memandang dengan lama, memperhatikan dengan serius kepada salah satu laki-laki yang berada di kerajaan Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam. Tak lama kemudian, dia pun pergi, dia pun keluar. Maka salah seorang laki-laki yang ada di kerajaan Nabi Sulaiman tadi, dia bertanya kepada Nabi Sulaiman, "Ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, siapa laki-laki yang demikian? Siapa tamu yang datang barusan?" Maka Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam menjawab, "Huwa malakul maut." Dia adalah malaikatul maut. Mendengar jawaban Nabi Sulaiman, maka salah seorang laki-laki itu langsung terkejut. Apakah dia yang akan dicabut nyawanya? Karena seseorang tamu tadi sangat memperhatikan dengan dia, sangat memandang dengan serius dengan tatapan yang tajam. Maka berkatalah dia kepada Nabi Sulaiman, "Wahai Nabi Allah, fakhallisni minhu." Selamatkan aku darinya. Yakni dia meminta kepada Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam agar dia diselamatkan, dijauhkan daripada malaikatul maut. Maka Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam berkata, "Bagaimana aku menyelamatkan kamu darinya?" Lalu seorang laki-laki itu meminta kepada Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam, "Ta'murur rih," kamu perintahkan wahai Nabi Sulaiman akan angin untuk membawaku ila biladil Hindi, ke negeri India yang jauh di sana. Maka pada waktu itu juga Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam dengan mukjizat beliau memerintahkan angin untuk membawa salah satu daripada orang di kerajaannya tersebut pergi terbang jauh ke tempat yang sangat terpencil di India tersebut. Ternyata setibanya dia di pelosok India, ternyata malaikatul maut telah menunggunya di sana, telah lebih dahulu sampai ke sana, dan di sana dicabut roh seorang laki-laki tadi. Lalu malaikatul maut kembali datang lagi kepada Nabi Sulaiman. Maka Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam bertanya, "Wahai malaikatul maut, kenapa kemarin ketika kamu datang pertama kali ke sini, kamu menatap seseorang yang telah kamu cabut rohnya itu dengan sangat lama, dengan sangat tajam, dengan sangat serius, seolah-olah ada sesuatu yang membingungkan?" Maka malaikatul maut menjawab, "Wahai Nabi Allah, Allah subhanahu wa ta'ala telah memerintahkan aku untuk mencabut ruh daripada orang yang di kerajaanmu ini, tetapi tempatnya harus di pelosok India.
sedangkan dia kemarin berada di kerajaanmu yang jauh dari India. Maka ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai cara bagaimana seorang laki-laki tadi sampai ke pelosok India. Ternyata dengan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala, laki-laki tersebut dia ternyata mendatangi tempat ajalnya sendiri. Dia sendiri yang ingin lari mendatangi tempat ajalnya. Para pecinta Al-Quran, hafizakumullah fid dunya wal akhirah, dari kisah tersebut dapat kita ambil ibrah, dapat kita ambil pelajaran bahwa tidak ada satupun di antara kita, di antara yang bernyawa, yang bisa lari, yang berhindar, melepaskan diri daripada yang namanya kematian ketika ajal itu sudah sampai. Bagaimana tadi seorang laki-laki yang dia ingin kabur dari malaikatul maut, kabur ke tempat yang sangat jauh dengan dibantu keajaiban mukjizat pula, tapi dia tidak bisa terlepas daripada ajal atau kematian. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita taufik dan hidayahnya agar kita dapat selalu menggunakan sisa waktu dari umur kita dalam amal kebaikan, sehingga ketika kita dicabut nyawa oleh malaikat, kita dalam keadaan beribadah, berbuat kebaikan dalam keadaan husnul khatimah. Hakadha minni wal afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.